Beralamat di kawasan Gantiang Kubang, Kecamatan Gugok, Kabupaten 50 Kota. Inilah Radio Tasya FM 104,2 suara negeri tercinta, dakwah dan pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat sehat Mari Pro. Alhamdulillah kembali kita bertemu di udara ya, dalam ajang tausiah Ramadan bersama Jamu Tetes Mari Pro. Makin nyata, makin terasa lebih dari Jamu Tetes biasa bersama Mnet Radio. Pemersatu hati selalu dinanti untuk edisi Senin tanggal 3 Mei 2021 dan 21 Ramadan 1442 Hijriah. Dan insya Allah selama 1 jam ke depan hingga formasi 18 waktu Indonesia Barat, kita bersama Mnet Radio, pemersatu hati selalu dinanti, akan menghadirkan tausiah dari Ustadz UG. Dan kita sapa juga pengamal kita yang mendengarkan di M Radio 91,2 FM Kabupaten Sijunjung, SKFM 89,7 Kota Bukit Tinggi, Piaman FM 100,6 Kabupaten Padang Pariaman, Garis Pantai 92,0 FM Kabupaten Pesisir Selatan, Belibis 87,9 FM Kota Solo, Dharma FM 91,3 Kabupaten Damastraya, Proliba 101,3 FM Kabupaten Damastraya, Jaya FM 91,9 Kabupaten Bungo Provinsi Jambi, dan MC Radio 90,8 Kabupaten Tebo Provinsi Jambi. Selamat sore juga buat pendengar kami yang bergabung di live streaming www.mnetradio.id, buat Mama Nisma di Tangerang, dan buat Ibu Ersha Kembar di Muaro Bungu Jambi, dan pendengar live streaming lainnya. Dan alhamdulillah kita telah kedatangan Ustadz UG di studio Tasya FM. Langsung kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Silakan disapa sahabat sehat Mari Pro Ustadz. Ya, assalamualaikum semuanya sahabat sehat Mari Pro dimanapun Anda berada. Semoga pada sore ini dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Apa tema kita sore ini Ustadz? Cara mendapatkan Lailatul Qadar. Cara mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, sahabat sehat Mari Pro, ini dia kajian dari Ustadz UG, cara mendapatkan malam Lailatul Qadar. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ibadallah, sikum wa iyaya bitaqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, pertama sekali kembali kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan daripada rezeki beliau kepada kita semua. Baik itu mungkin rezeki yang kita usahakan dalam mendapatkannya, ataupun rezeki yang datang dari Allah dengan tiada kita usahakan. Semuanya yang pastinya Allah yang memberikan rezeki untuk kita. Begitu banyak rezeki, nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita pakai, yang kita gunakan di setiap saatnya, sehingga dengan semua limpahan Allah itu jualah
kita mampu bertahan hidup, melanjutkan kehidupan kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Di ketika Allah meridhoi apa yang kita lakukan di atas dunia, maka insya Allah menjadikan ibadah bagi kita, dan Allah berikan pahala dalam kehidupan kita. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, salawat dan salam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad kita hadiahkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah bersusah payah membawa umatnya dari alam kebodohan sampai ke alam yang berilmu pengetahuan, dari alam yang penuh dengan kemungkaran sampai ke alam yang berakhlak mulia, dari alam yang tidak bertuhan sampai kepada alam yang bertauhid. Maka oleh sebab itu sesungguhnya bagi kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka selalulah kita bersalawat untuk Rasulullah. Sebab insya Allah semakin banyak kita bersalawat kepada Nabi, insya Allah Rasulullah memberikan suatu pertolongannya untuk kita. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, pada malam ini atau malam 10 yang ketiga ini, maka kesempatan emas sebetulnya bagi kita untuk mendapatkan yang kita impikan dalam bulan Ramadan. Mungkin setiap kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mendambakan, menginginkan, mengimpikan untuk mendapatkan suatu malam yang begitu berkah, yang begitu banyak nikmat Allah di dalamnya, yang lebih baik di dalamnya, yang lebih banyak fadilahnya. Malam itu tak lain dan tak bukan adalah malam yang disebut dengan Lailatul Qadar atau malam Qadar. Maka sesungguhnya setiap orang yang beriman yang melakukan ibadah puasa pada bulan Ramadan pasti menginginkan mendapatkan malam yang sangat mulia itu. Yang pastinya malam itu hanya satu malam Allah anugerahkan untuk kita dalam satu tahun, bahkan dalam satu bulan, yakninya bulan Ramadan. Kapan itu kita memang nggak dikasih tahu kapan malam itu terjadi. Tapi yang pastinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah sunnahnya mengatakan bahwasanya capailah malam qadar itu pada 10 malam yang ketiga pada malam-malam yang ganjil. Ini pesan Rasulullah, petunjuk Rasul yang mesti kita gapai dalam mencapai malam Lailatul Qadar. Bagaimana cara mendapatkannya? Maka tema yang kita angkat pada saat ini adalah cara mendapatkan Lailatul Qadar. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, dalam sebuah ayat Allah mengatakan, tepatnya pada surah Al-Qadar, Allah mengatakan di sana, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ini pesan Allah kepada kita. Sesungguhnya kata Allah, kami turunkan Al-Quran itu pada malam Qadar. Apa itu malam Qadar? Yaitu malam yang lebih baik daripada 10 bulan. Ini pesan Allah kepada kita. Pada malam itu diturunkan para malaikat
dan malaikat Jibril dengan izin Rabbnya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh dengan kesejahteraan sampai terbit fajar. Ini pesan Allah untuk kita. Jadi sangat mulia sesungguhnya. Sangat beruntung kita apabila mendapatkan satu malam itu. Apabila kita beribadah pada satu malam itu, maka kita sama beribadah 1000 bulan. Berapa 1000 bulan itu kalau kita hitung dengan tahunnya? Lebih kurang 83 tahun kita beribadah, sama lamanya dengan satu malam suntuk kita beribadah pada malam Qadar. Namun gak gampang mendapatkan malam itu. Lantas banyak mungkin kita beranggapan karena malam Qadar itu terdapat 10 malam yang ketiga, lalu kita hanya beribadah, mencari suatu ibadah amaliyah, mencari pahala sebanyak-banyaknya, kita lakukan pada 10 malam ketiga saja. Nggak bisa seperti itu. Sama halnya dengan atlet atau olahragawan, untuk mendapatkan suatu medali emas, maka tidaklah bisa dengan mudah mereka dapatkan hanya dalam 1 atau 2 hari saja. Butuh latihan berbulan-bulan sebelum itu. Dari awal mereka sudah latihan untuk mencapai targetnya, mungkin medali emas. Begitu pula dengan malam Qadar. Begitu mungkin persiapannya sebelumnya. Bahkan sebelum Ramadan masuk, sebelum Ramadan tiba, persiapan sudah dilakukan dengan semaksimal mungkin. Maka memang betul umumnya malam Qadar itu terdapat 10 malam ketiga. Akan tetapi mendapatkannya tidak mudah dengan cara ibadah hanya pada 10 malam ketiga itu saja. Kaum muslimin sahabatku, dimanapun Anda berada, lalu apa saja agenda usaha kita untuk mendapatkan malam Qadar itu? Agar malam Qadar itu kita dapatkan, bagaimana kita mendapatkan berkahnya? Seluruh doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, luar biasa. Maka langkah pertama, usaha pertama yang mesti dan wajib kita lakukan adalah berpuasa. Nah, ini langkah awal bagi kita. Ini adalah modal bagi kita mendapatkan malam Qadar itu. Gak mungkin orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan lantas dapat malam Qadar, gak ada. Sedangkan orang yang sudah berusaha berpuasa maksimal belum tentu mendapatkan malam Qadar. Ini orang yang gak puasa, masa dapat malam Qadar? Gak ada itu. Makanya usaha pertama yang mesti kita lakukan adalah menjalankan ibadah puasa selama lebih kurang 1 bulan. Makanya Allah pesan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini modal bagi kita. Wahai orang yang beriman, kata Allah, diwajibkan kepadamu untuk menunaikan ibadah puasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi puasa adalah modal pertama dalam mencari dan mendapatkan malam Qadar. Kaum muslimin sahabatku, dimanapun Anda berada, jika puasa yang telah kita tunaikan sesuai dengan syariat Islam, maka insya Allah puasa itu akan menghapuskan dosa kita. Kita akan suci, tentu mudah mendapatkan malam Qadar.
Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, kata Rasul. Siapa yang mempuasakan bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan perhitungan, maka diampuni dosanya yang telah berlalu. Dengan tiada dosanya kita, insya Allah malam qadar akan kita dapatkan. Itu jalan pertama yang mesti kita tempuh, yakni yang menunaikan ibadah puasa selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada. Yang kedua, usaha yang mesti kita lakukan untuk mendapatkan malam qadar itu adalah selalu sholat berjemaah. Banyak sholat berjemaah, baik itu sholat wajibnya yang 5 waktu sehari semalam, baik itu di masjid ataupun di rumah dan di musola sebagainya. Rajin sholat jemaah, ditambah lagi sholat sunnahnya, sholat tarawihnya berjemaah, sholat witrnya juga berjemaah. Jadi ini usaha yang kita lakukan untuk mendapatkan malam qadar itu. Semua manusia yang beriman yang melakukan ibadah puasa mengimpikan untuk mendapatkan yang namanya malam qadar. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, dalam sebuah sunnah dikatakan bahwasanya menghidupkan Lailatul Qadar bisa dengan melaksanakan sholat isya berjemaah dan bertekad untuk melaksanakan sholat subuh secara berjemaah. Ini modal bagi kita. Sholat malamnya berjemaah sampai subuhnya berjemaah, bahkan kalau bisa zuhur dan asar pun tetap berjemaah. Maka siapa yang menghadiri sholat berjemaah pada malam qadar, maka ia telah mengambil bagian dari menghidupkan malam qadar tersebut. Jadi suatu keuntungan sebetulnya apabila kita tepat pada malam qadar itu sholat berjemaah, maka insya Allah keberuntungan untuk mendapatkan berkahnya daripada malam qadar kita akan terima dalam kehidupan kita. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, dalam sebuah sunnah dikatakan bahwasanya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, aku melaksanakan sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah Jumat, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Hadis ini menggambarkan bahwa usaha yang ketiga untuk mendapatkan malam qadar itu adalah perbanyak sholat sunnah kita. Banyak yang kita bisa lakukan sholat sunnah di bulan Ramadan. Mungkin sholat sunnah rawatib kita, ataupun sholat sunnah tarawih kita, sholat sunnah duha kita, tahajud kita, dan lain sebagainya. Semakin banyak kita melakukan sholat sunnah, maka peluang untuk mendapatkan malam qadar itu tentu semakin terbuka, tentu semakin luas dan semakin lapang untuk mendapatkan malam qadar itu. Maka perbanyaklah sholat sunnah di ketika selama bulan Ramadan. Itu merupakan modal bagi kita untuk mendapatkan yang namanya malam qadar. Selanjutnya, cara yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan malam qadar itu adalah lakukan yang namanya sholat tarawih. Ini penting. Sholat tarawih itu nggak ada di bulan lain selain bulan Ramadan. Apapun bulan lain yang namanya 11 bulan yang lain nggak ada disunnahkan untuk melakukan sholat tarawih. Hanya pada bulan Ramadan disunnahkan dalam melaksanakan sholat tarawih. Kenapa? Ternyata sholat tarawih adalah suatu cara kita untuk mendapatkan dan meraih yang namanya malam qadar.
kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada. Dalam sebuah sunnah dikatakan bahwasanya sesungguhnya jika seseorang salat bersama imam hingga imam selesai, maka ia dihitung mendapatkan pahala salat di sisa malamnya. Luar biasa. Kalau kita berjemaah, artinya apa? Satu malam suntuk kita sama dihitung dengan pahala salat berjemaah dalam satu malam suntuk. Luar biasa. Ini adalah modal bagi kita untuk mendapatkan yang namanya malam qadar. Selanjutnya, bahwasanya cara untuk mendapatkan malam qadar itu adalah tak lain dan tak bukan banyak berdoa kepada Allah. Ini udah barang tentu. Untuk mendapatkan sesuatu apapun, mesti kita berdoa kepada Allah. Ini untuk mendapatkan malam yang sangat mulia, malam qadar yang hanya satu malam dalam satu tahun, satu malam dalam satu bulan. Tentulah kita berdoa kepada Allah agar Ramadan tahun ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk mendapatkan yang namanya malam qadar. Banyak berdoa kepada Allah. Dalam sebuah sunnah dikatakan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu jika saja ada suatu hari yang aku tahu bahwa malam tersebut adalah malam qadar, lantas apa doa yang mesti ku ucapkan? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berdoalah bahwasanya ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan Engkau mencintai orang yang minta maaf. Karena itu maafkanlah aku. Intinya adalah banyak minta ampun kepada Allah. Dengan banyak minta ampun kepada Allah, insya Allah peluang kita untuk mendapatkan malam qadar akan semakin terbuka. Yang insya Allah mumpung malam 10 terakhir masih ada, maka peluang kita untuk mendapatkan malam qadar masih ada dan masih terbuka. Maka gunakanlah kesempatan yang masih ada ini selama bulan Ramadan yang ini. Gunakan untuk menggapai yang namanya malam qadar. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustadz Uge yang telah menyampaikan tausiah di ruang dengar kita. Dan langsung kita terima yang telah